Dan tiba-tiba temannya si Roni ini yang namanya Iqbal nyeletuk kayak gini. Ternyata capek juga ya. Dasar lemah kau, hahaha. Awas saja kau nanti mengeluh ya. Oke, kita buktikan aja nanti ya. Aku ini penunggu gunung ini, hahaha. Abis Panji ngomong kayak gitu, beh, itu angin tiba-tiba berhembus kencang yang entah dari mana datangnya. Seakan-akan alam itu nggak suka tuh sama perkataan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari dalam segmen ceramah horor. Nah teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman dari seorang narasumber yang bernama Roni, kita sebut aja Roni, yang judulnya Pendaki yang Hilang 12 tahun yang lalu akhirnya bertemu kembali. Dan ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang narasumber tersebut. Kalian udah penasaran gimana ceritanya? Tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nih konten-konten aku selanjutnya. Oke, kalau udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia ceritanya. Jadi Roni ini bisa dibilang udah sering lah ya mendaki ke bukit-bukit indah yang ada di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah baru kali ini nih dia mau mendaki ke gunung berapi. Di waktu pagi di bulan November, mereka udah siap-siap aja tuh mengemas peralatan untuk mendaki yang ada di sebuah rental alat pendakian. Jadi Roni dan teman-temannya ini udah ngerencanain tuh untuk mendaki ke gunung yang ketinggiannya sekitar 4.700 mdpl. Dikarenakan di bulan-bulan lalu mereka semua pada nggak bisa dan baru bisa di bulan itu karena waktu itu tuh mereka semua pada sibuk magang tugas kuliah. Nah gunung yang akan mereka daki itu adalah Gunung Samalas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jadi Gunung Samalas ini disebut sebagai Gunung Rinjani Tua. Jadi kalau sekarang sih disebutnya Gunung Rinjani ya. Gunung ini juga banyak menyimpan cerita dan misteri yang diceritakan oleh penduduk warga Lombok secara turun-menurun. Banyak yang bilang juga bahwa di atas Gunung Rinjani atau Gunung Samalas itu tuh ada suatu kerajaan jin dengan ratu yang bernama Dewi Anjani yang digambarkan memiliki badan setengah ular dan juga setengah manusia. Pada pendakian kali ini mereka berencana untuk mendaki 4 orang aja tuh. Yang awalnya itu 7 orang, yang 3-nya cancel karena ada tugas kuliah. Jadi mereka memutuskan untuk mendaki berempat aja. Setelah semua peralatan mendaki telah dikemas rapi, Roni dan ditemani oleh salah satu temannya langsunglah tuh berpamitan ke kedua orang tua si Roni. Dan mereka langsung mengendarai motor tuh ke rumah temannya yang kebetulan rumah temannya ini ada di sebelah desa si Roni ini, yaitu namanya Iqbal dan juga Rido. Dan gak berapa lama akhirnya mereka sampai tuh di rumah temannya itu. Dan ternyata mereka itu udah ditungguin tuh sama si Iqbal dan juga Rido. Udah tuh kan akhirnya mereka packing-packing ulang lagi. Pas lagi mereka packing-packing ulang itu, tiba-tiba dari arah samping rumah Rido ada satu sosok kakek-kakek yang nyamperin mereka. Beliau langsung duduk tuh di teras rumah si Rido. Dan ternyata itu adalah kakeknya si Rido. Nah beliau ini bilang ke cucunya kurang lebih kayak gini. Memangnya kalian berani mendaki Gunung Samalas di bulan November? Ini kan musim hujan. Berani kek, kami sudah sering mendaki bukit dan lagian kami anak laki-laki semua kok. Sudah bawa jas hujan juga buat dipakai nanti kalau hujan. Oh ya sudah, tapi dengarkan kakek baik-baik. Sebelum kalian masuk kawasan gerbang hutan, di jalur pendakian, kalian jangan lupa ucapkan salam dan meludah sebanyak 3 kali. Lah, emangnya kenapa kek? Lakukan saja nak,
Dan jangan lupa kalian bawa 3 biji bawang putih saku celana kalian masing-masing. Ngedenger itu mereka berempat bingung tuh kan apa yang dimaksud sama kakeknya si Rido ini. Ya udahlah tuh kan, mereka nggak ambil pusing dan mereka nurutin apa yang disuruh sama si kakeknya Rido ini. Nah habis itu mereka siap-siap lah mau berangkat. Pas mereka mau berangkat itu tiba-tiba kedengeran nih suara motor yang datang dan mereka disamperin oleh satu teman mereka yaitu Panji. Panji itu adalah temennya si Roni sewaktu SMA dan kebetulan juga dia satu kampung tuh. Panji ngeliat temen-temennya udah pada rapih gitu kayak mau pergi jauh. Dia nanya lah mereka itu mau kemana. Dan si Roni jawab kalau mereka itu bakal mendaki ke Gunung Samalas atau Gunung Rinjani. Ngedenger itu Panji langsung bilang dong kalau dia itu mau ikut. Awalnya Roni bingung kan gimana mau ngajak gitu kan, posisinya mereka itu udah pada mau siap-siap berangkat. Otomatis mereka itu harus nunggu beberapa waktu lagi tuh buat nungguin si Panji itu siap-siap. Si Panji ini orangnya bisa dibilang agak nakal ya, sampai sekarang pun kata orang-orang dia itu masih sangat nakal dan juga sering mabuk-mabukan tuh. Roni di situ bilang kalau si Panji itu boleh ikut asal dia itu jangan toksik dan juga harus jaga kelakuan. Di situ si Panji ya iyain aja kan. Akhirnya mereka berlima berangkatlah menuju ke basecamp pendakian Gunung Samalas atau Gunung Rinjani. Selama di perjalanan, di situ perasaan Roni udah kayak gak enak aja. Kayak mau ninggalin rumah itu selamanya, padahal mereka itu kan bakal mendaki cuman 5 hari aja kan. Singkat cerita, mereka berlima akhirnya sampai tuh di parkiran basecamp pendakian Gunung Rinjani itu. Tapi yang anehnya di sini tuh mereka lihat keadaan tempat parkiran maupun basecamp itu kelihatannya kok sepi banget. Dan bahkan cuman ada motor mereka aja tuh yang terparkir di parkiran itu. Di pos penjagaan pun cuman ada satu penjaga tuh dan dia langsung bilang gini, Kalian mau mendaki ya? Iya bang. Kalian yakin mau mendaki di musim hujan ini? Cuman kalian aja loh yang mendaki. Gak ada pendaki lain hari ini. Yakinlah, kami ini laki-laki bang. Kami tidak akan pulang cuman karena hujan. Ya sudah, tapi kalian hati-hati ya. Kalau ada yang sakit di antara kalian, langsung turun aja ya. Di sana juga rawan longsor. Kalian jangan melewati rute pendakian yang gak ada tanda petunjuknya ya. Iya bang, kami akan selalu berhati-hati dan mendengarkan apa yang barusan abang bilang. Setelah melakukan registrasi, akhirnya mereka semua bersiap-siap tuh untuk melakukan pendakian. Dan di situ jam mulai menunjukkan pukul 10:13. Di awal pendakian, mereka langsung tuh disuguhi oleh pemandangan savana yang hijau dan luas. Lama kemudian mereka lihat tuh ada petunjuk kalau pos 1 itu sekitar 1 kilometer lagi dari situ. Singkat cerita, setelah berjalan sekitar 1 jaman, akhirnya mereka sampai tuh di pos 1. Dan waktu menunjukkan pukul 12:47 waktu Indonesia bagian tengah. Mereka akhirnya langsung tuh istirahat di sebuah pondok yang terbuat dari kayu. Ada yang makan dan juga ada yang ngerokok tuh. Setelah makan dan istirahat, akhirnya mereka itu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Nah, mereka ini ngeliat tuh ada satu papan yang menunjukkan kalau pos 2 menuju pos 3 itu jaraknya sekitar 3 kilometeran. Kemungkinan mereka sampai ke pos 2 itu sore hari. Mereka terus tuh kan jalan menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini rutenya emang agak sedikit menanjak tuh. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, akhirnya mereka pun sampai tuh di pos 2. Pas lihat jam, ternyata itu udah pukul 4:29. Artinya mereka bakalan kena ngetrek malam. Di pos 2 itu mereka kembali lagi beristirahat dan juga nyemil-nyemil makanan lah ya. Karena dari tadi udah ya lumayan lah ya menguras tenaga. Dan tiba-tiba temannya si Roni ini yang namanya Iqbal nyeletuk kayak gini. Ternyata capek juga ya. Dasar lemah kau, hahaha. Awas aja kau nanti mengeluh ya. Oke, kita buktikan aja nanti ya. Aku ini penunggu gunung ini, hahaha. Abis Panji ngomong kayak gitu, beh, itu angin tiba-tiba berhembus kencang yang entah dari mana datangnya. Seakan-akan alam itu nggak suka tuh sama perkataan itu. Sontak di situ Rido langsung negor tuh si Panji. Terus dia bilang kayak gini. Weh, kamu jangan bilang kayak gitu. Kamu ada-ada aja. Jangan kamu bilang penunggu di gunung ini. Kamu gak inget apa yang kami suruh tadi supaya kamu jangan berkata yang aneh-aneh di gunung ini? Memangnya kenapa, Memangnya siapa yang punya gunung ini? Memangnya ada orang yang tinggal di sini? Gak ada kan? Kamu kalau dibilangin jangan ya jangan. Jangan sampai gara-gara kamu kita semua jadi dapat masalah di sini.
Bilang aja kalian pada penakut kan? Sudah, jangan dibahas lagi. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Mereka semua sebenarnya kesel tuh sama perkataan si Panji itu, yang dari tadi dibilangin tuh kayak ngeyel gitu, dan dia tuh mulai tuh nimbulin sifat-sifat aslinya dia yang mulai sompral di gunung itu. Akhirnya mereka semua kembali tuh berjalan, jalan. Tiba-tiba mereka udah sampai aja tuh di kawasan hutan. Karena kabut yang turun begitu tebal, mereka nggak sadar tuh tiba-tiba aja mereka udah masuk kawasan hutan. Sempat mereka berhenti sejenak tuh buat ngeliat jam. Ternyata di situ jam menunjukkan pukul 19:03 waktu Indonesia bagian tengah. Di situ Rido juga nyeletuk. Oh iya, kita udah ngelewatin gerbang memasuki hutan ini belum sih? Harusnya sih udah dong, kan kita udah masukin hutannya. Tapi kok nggak kelihatan ya tadi pas kita jalan juga tiba-tiba udah masuk hutan aja? Ya mungkin belum lewat kali. Atau ini baru hutan kecil, atau jaraknya beberapa meter lagi keluar dari hutan ini. Udahlah tuh, akhirnya mereka hirauin dan mereka melanjutkan perjalanan. Gak beberapa lama mereka berjalan, tiba-tiba hujan gerimis turun. Dan mereka pun mempercepat langkah mereka biar cepet sampai tuh ke pos 3. Mereka jalan tuh terus menerus, akhirnya mereka sampailah di pos 3 itu. Di sana juga udah ada tuh pondokan yang terbuat dari kayu dan juga di atapnya terbuat dari ilalang-ilalang. Akhirnya mereka semua lega tuh kan udah menemukan pos 3 itu. Langsunglah mereka semua membangun tenda di pos itu. Pas lihat jam ternyata udah jam 10:08 waktu Indonesia bagian timur. Bagian tengah. Habis bangun tenda gitu, mereka semua masak mie dicampur telur juga. Dan mereka semua makan dengan lahapnya tuh, karena habis perjalanan jauh yang lumayan menguras tenaga mereka. Ditambah dinginnya Gunung Samalas itu. Untung aja mereka semua udah sampai di pos 3 setelah hujan reda. Oh iya, di situ mereka cuman bawa 2 tenda. Yang tenda pertama diisi sama 3 orang, yaitu Roni, Daniel, dan juga Iqbal. Dan tenda yang satunya lagi sama Panji dan juga Rido tuh. Setelah makan, mereka lanjutlah buat tidur. Malam itu mereka bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Oke teman-teman, segitu dulu ceritanya. Sebenarnya ini masih panjang. Kalian tau lah ya gimana HP aku ini. Ya kalian doain aja dan kalian tetap dukung channel ini sampai bener-bener bisa menyajikan tontonan yang baik buat kalian. Dan kalian bukan sekedar nonton, tapi juga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita pada video aku ini. Dan jangan lupa buat kalian support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa buat yang belum nyalain tuh lonceng notifikasinya, nyalain dulu biar kalian dapat notif dari aku. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Sekian dari aku pada malam kali ini. Ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Aku Fadia Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.